Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa, salam sukacita, salam pelayan sekolah minggu Amanginang, kadongan. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi di gereja kita masing-masing, secara khusus tentang pelayanan sekolah minggu, doa kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kebijaksanaan buat kawan-kawan semuanya ya, Amanginang ya. Tetap setia marsermon. Sesibuk apapun, marsermon Amanginang dan menggumuli firman Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita marsermon Jamita Sekolah Minggu tanggal 23 Februari, Minggu Seksagesima ya. Daniel 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hanya beberapa ayat, dan kisah ini, perikop ini adalah bagian dari kisah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ya, yang kemudian terkenal dengan sebutan Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah keempat sekawan ini ya? 4 sahabat ini, Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat 1, keempat orang ini adalah orang-orang pistar, orang-orang pilihan, bagian dari keturunan raja ataupun keturunan bangsawan yang dipilih pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar untuk bekerja di kerajaan Raja Nebukadnezar. Dan Belsazar, Daniel, Sadrak, Hananya, Mesak, Misael, Abednego, Azaria terpilih ya untuk diajari, dibimbing dan akhirnya bekerja untuk Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai salah ya dalam menjelaskan perikop ini ya. Perikop ini hanya dimulai dari ayat 12 sampai 15. Ini bukan kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Belsazar secara keseluruhan, walaupun terkait satu dengan yang lain, tetapi khusus di minggu ini, yaitu mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 ya, Manginang ya. Nah, apa yang mau kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari perikop ini, Amanginang. Nah, saya mau menekankan 3 hal untuk kita ajarkan dan kita gumuli juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tadi kita sudah baca dengan baik perikop mulai dari ayat 12 sampai 15. Poin yang pertama yang boleh kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita adalah meneladani Daniel, ya, dan kawan-kawan. Ya, meneladani Daniel dan kawan-kawan supaya tidak tamak, tidak rakus ya, tetapi hidup sehat. Nah, Amanginang luar biasa kitab suci kita ya. Di sana terkandung juga hal-hal yang berkaitan dengan etika ya, etika makan lah istilahnya ya. Nah, kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk meneladani Daniel ya, Hananya, Misael, dan Azaria yang tidak mau memakan makanan yang juga disuguhkan kepada raja dan seisi istana. Ya, artinya
mereka tidak memakan makanan yang menjadi makanan para raja dan seluruh pegawai istana lah misalnya. Ya. Mengenang ini luar biasa ini kisah Daniel dan kawan-kawan ini. Maka kita mau menasihati supaya ya mulai dari kecil juga anak-anak kita belajar supaya tidak rakus dalam memakan makanan, ya, tidak rakus, ya, tidak terlalu banyak jajan misalnya, ya. Ini juga bagian dari pengajaran etika Kristen, Bapak Ibu. Ya, kita harus mengingatkan anak-anak kita supaya tidak rakus tetapi makan makanan secukupnya sebagaimana doa Bapa kami. Ya, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu yang pertama ya, mengenangnya. Yang kedua, ya, tadi saya sudah singgung. Alkitab kita berisi ajaran nasihat-nasihat juga yang berkaitan dengan kesehatan kita. Ya, ajaran yang kedua yang mau kita nasihatkan, kita ajarkan adalah kita mau mengajak dan mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya hidup sehat. Ya, salah satu poin penting menurut kisah ini, hidup sehat itu bagaimana? Ya, mereka hanya makan sayur dan minum air putih. Ya, mengenangnya artinya Sadrak, ya, Mesak, Abednego, Belsazar tidak minum anggur. Ya, kita tahulah kerajaan ya, mengenangnya anggur itu ya sangat kental dengan kerajaan misalnya. Nah, kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita supaya makan sayur. Kita boleh tanya siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Ya, baru kami di rumah ini juga apalagi anak pertama itu ya, kami kadang harus paksa supaya dia mau makan sayur, ya. Makan sayur bagian dari hidup sehat. Dan kami selalu mengingatkan anak-anak kami, bahkan istri di rumah, supaya mencukupi kebutuhan air, ya, air mineral dalam tubuhnya. Ya. Walaupun misalnya sedikit diminum, tetapi harus minum. Nah, ini juga harus kita ingatkan, Bapak Saudara. Nah, siapa tahu misalnya di gereja kita masing-masing sudah disediakan aqua gelas. Nah, ini juga harus kita ingatkan, hidup sehat juga jangan sikit-sikit minta air minum, minta aqua gelas, tetapi tidak habis. Ya, itu sering itu. Mungkin ada beberapa itu kejadian di gereja kita. Mereka minta air minum, aqua gelas, tetapi tidak dihabiskan. Nah, kita ingatkan anak-anak kita supaya di rumah makan sayur, ya, dan minum secukupnya. Ya, mengenangnya, tetapi minum air putih, tentunya air mineral. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan, mulai dari ayat 1, Daniel dan kawan-kawan adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ya. Ketika kita memiliki karakter takut akan Tuhan, tentu ya, tadi sikap rakus itu tidak ada dalam diri kita. Nah, maka anak-anak kita juga harus takutlah akan Tuhan, mengenangnya. Dan cara menunjukkan bahwa kita memiliki rasa takut akan Tuhan, sikap takut akan Tuhan adalah tidak rakus, tidak tamak, ya, tanpa pangamago. Nah, amanginang, demikian beberapa hal yang boleh kami jelaskan untuk kita khotbahkan, kembangkanlah di gereja kita masing-masing. Tentu tradisi sosial di kampung, di semikota, dan di perkotaan itu berbeda. Tetapi firman Tuhan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Mengenangnya, jangan lupa persiapkan segala sesuatu untuk pelayanan kita, liturgi atau agenda sekolah minggu, Bibel, Alkitab, buku ende, buku nyanyian sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunday Isis. God bless you. Non-stop.